Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Pada baik? Masih pada semangat anak-anak? Insya Allah Bu semangat. Semangat Bu. Walaupun kita lagi belum puasa gini ya, tetap harus semangat belajarnya. Nah, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ini KM-nya mana ya? Adi Bu, Adi. Ya, Adi, boleh dipimpin dulu berdoa. Adi Pamuji Bu. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi anak-anak kita itu akan mempelajari tentang surat dinas dan surat pribadi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak surat dinas itu apa? Udah pada tahu belum? Saya Bu. Ya, bagaimana Esti? Kalau surat dinas itu lebih ke formal seperti itu Bu. Kalau surat Ada pribadi strukturnya. Lebih ke non formal dan penggunaan bahasanya juga tidak baku gitu Bu. Iya, benar kayak gitu ya teman-teman. Sebelumnya Ibu mau cek dulu ini teman-teman ya sudah pada hadir semua belum ya? Sudah Bu. Coba Ibu cek dulu ya. Esti Marinda Herdi. Hadir Sudah Bu. Diki Dermawan. Hadir Bu. Nandifa Azril Mahendra. Hadir Bu. Adi Pamuji. Hadir Bu. Alamsyah hadir tidak? Hadir Bu. Siap. Rafli Afian. Hadir Bu. Zia Fauzia. Zia ini ya belum hadir ya. Mungkin terkendala dari sinyalnya. Ya udah tidak apa-apa, nanti tinggal masuk aja. Kita mulai ke pembahasannya ya. Ini sudah share screen, sudah terlihat jelas? Sudah. Nah, ini kita mempelajari Google. Sebentar ya. Baik Bu. Nah, ini ini daftar isinya. Nah, ini ada peta konsep surat pribadi. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai strukturnya surat pribadi bagaimana, kebahasaan surat pribadi juga bagaimana. Lalu dari surat dinas. Surat dinas juga sama, strukturnya bagaimana, kebahasaannya bagaimana, itu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini petunjuk penggunaan modul. Tadi kita sudah berdoa dulu sebelum mulai belajar. Nah, ini nanti kita pelajari bersama-sama ya. Ibu bimbing juga. Nah, yang pertama ada mengenal dan memahami surat pribadi. Nah, surat pribadi ini adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum surat pribadi? Misalnya pernah nulis surat kan nih, atau pernah dapat surat dari teman-temannya mungkin? Pernah Bu.
Nah, begitu ya, surat pribadi. Nah, surat pribadi ini ditulis oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya, Esti mau memberi surat nih kepada Diki. Nah, atau Diki mau memberi surat kepada Adi. Itu boleh saja, itu merupakan surat pribadi. Nah, dalam surat pribadi ini, yang harus diperhatikan adalah terdapat beberapa unsur dari surat pribadi. Nah, ini contohnya dari surat pribadi ya. Yang pertama ada alamat dan tanggalnya. Misalnya di sini di Malang, tanggal 29 November 2015. Terus salam pembuka. Nah, salam pembukanya di sini salam kangen atau misalnya Assalamualaikum atau salam sejahtera, yaitu salam pembuka. Lalu kalimat pembuka paragrafnya, ini menanyakan kabar, ya apa kabar Aim? Itu karena Giati ini mau menanyakan kabar Aim terlebih dahulu untuk kalimat pembuka paragrafnya. Nah, lalu isi suratnya ini bebas, mau ditulis apa saja. Kalau di sini contohnya, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di taraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, berarti di isi surat ini, Giati itu ingin bertanya kepada Aim mengenai alamat rumah yang di sana gitu. Karena liburan semester ini itu Giati akan berkunjung ke sana gitu. Siapa tahu kan bisa berkunjung ke rumah Aim. Jadi ingin meminta mengirimkan alamat gitu. Untuk penutup suratnya, contohnya di sini. Sekian dulu ya. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Salam akhirnya ada dari sahabatmu. Lalu di akhir nama dan tanda tangannya. Misalnya ini dari Giati. Terus nanti tinggal di tanda tangan. Misalnya kayak gitu. Gimana? Mudah kan tentang surat pribadi? Kan kalian juga mungkin pernah kan bikin surat. Tuh. Ya Bu. Kita lanjutkan ya ke yang surat dinas. Nah, ini surat dinas. Surat dinas ini adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Dapat ditulis oleh pribadi atau atas suatu nama lembaga pemerintahan, mau perusahaan ataupun organisasi juga bisa. Sifatnya ini adalah resmi. Nah, yang harus diperhatikan dalam surat dinas ini cukup banyak ya. Yang pertama, penggunaan bahasanya itu harus resmi atau harus baku, singkat, jelas, dan memiliki pola yang tepat. Gitu. Surat dinas ini hanya boleh ditulis untuk kepentingan formal gitu. Jadi kita nggak bisa menulis surat pribadi gitu, seperti surat pribadi. Kita mau ngirim surat atas nama pribadi, tapi bisa dalam nama lembaga. Misalnya nih teman-teman di sini ada yang ikut organisasi nggak di sini? Misalnya organisasi OSIS atau apa gitu. Ada nggak di sini? Diki Bu, Diki. Oh, Diki gitu. Wah, ketua OSIS apalagi di OSIS nih ya, pasti bakal disuruh membuat surat gitu kan untuk kepentingan. Jadi tidak hanya Diki saja yang harus bisa membuat surat dinas ini, tapi teman-teman yang lain juga harus bisa untuk membuat surat dinas, karena siapa tahu nanti teman-teman akan membutuhkannya saat dewasa nanti, saat bekerja atau mungkin dalam organisasi gitu. Nah, coba kita lihat di sini ada struktur surat dinas. Nah, kalau surat dinas ini berbeda ya dengan surat pribadi. Di surat dinas ini ada kepala suratnya. Nah, diisi dengan nama lembaga. Misalnya di sini dari Klub Sains Biologi. Nah, kepala suratnya ditulis dengan Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur, Jakarta Pusat. Nah, lalu ada nomor, tanggal, jumlah lampiran, lalu tujuan suratnya apa. Nah, nomor ini emang sudah ada ditentukan dari lembaganya ya.
begitu. Misalnya di sini nomor 5, garis miring K, garis miring PKSB. Misalnya, ini PKSB-nya adalah Persamikul Sains Biologi. Lampiran. Nah, yang disebut lampiran ini adalah apa yang kita cantumkan dari surat tersebut. Misalnya kita melampirkan surat izin gitu, yang harus diisi oleh yang dituju. Seperti itu, lampirannya ada berapa? Nanti kita tuliskan di sini. Nah, di sini lampirannya adalah satu berkas. Lalu perihalnya, untuk apa sih surat itu? Gitu. Ini suratnya untuk permohonan izin. Nah, selanjutnya di bawahnya kita tuliskan ada alamatnya. Alamatnya itu untuk siapa nih? Nah, ini suratnya disampaikan untuk Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Lalu sama ya, ada salam bukanya misalnya dengan hormat atau misalnya Assalamualaikum itu boleh. Lalu paragraf pembukanya kita jelaskan dulu untuk apa kita menulis surat ini. Nah, di sini dalam upaya untuk mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Muara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu. Itu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2015. Nah, setelah itu kita tuliskan juga inti suratnya. Tadi kan udah tahu kenapa kita membuat surat. Nah, terus kita mau apa nih? Inti suratnya di sini mau meminta izin kan? Nah, itu ditulis di inti surat. Seperti ini, kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal pinjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan kami, lampirkan proposal kegiatan. Nah, yang di sini tadi ya, lampirannya ada proposal kegiatannya, ada satu berkas di sini. Lalu inti suratnya di sini dari panitia Persami Klub ini mau meminjam tenda kepada Kepala Kuarcap Jakarta Pusat gitu. Lalu kita akhiri dengan paragraf penutup. Misalnya di sini, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami banyak mengucapkan terima kasih. Nah, begitu. Jadi di akhirnya ada salam penutup nih, hormat kami. Lalu siapa nih? Siapa aja? Kan kalau di surat dinas ini selalu ada tanda tangannya yang di bawah. Yang pertama ini dari kepala sekolahnya, lalu dari ketua panitianya, ditandatangani. Seperti itu. Begitu mudah kan? Insya Allah, Bu. Kita lanjutkan itu struktur ya, yang tadi dinamakan struktur. Dari awal pembuka sampai diakhiri itu adalah struktur. Nah, yang selanjutnya ini disebut dengan kebahasaan. Kebahasaan itu bagaimana sih bahasa dalam surat tersebut. Nah, ini contohnya dari surat pribadi. Nah, di sini ada kebahasaan yang mengundang. Misalnya dalam surat pribadi ini mau mengundang nih, Furi itu mau mengundang Naila. Contohnya di sini, kamu bisa tinggal atau kalau sempat singgahlah. Selain itu, terdapat juga ungkapan mengundang lain seperti saya pikir lebih baik jika kamu atau kami sangat berharap kamu bisa datang. Dan untuk mengundang orang yang lebih tua atau ya dapat digunakan dengan ungkapan kami sekeluarga mengundang bapak atau ibu, om, tante. Ya mudahnya sih gini, kalau surat untuk mengundang pasti ada kata-kata yang untuk mengundang. Ayo kita tinggal di rumahku atau misalnya kamu bisa tinggal di rumahku, itu untuk mengundang. Nah, selanjutnya di sini ada kebahasaan untuk memohon atau meminta penjelasan nih. Contohnya di sini ada ungkapan kalau memungkinkan dan tidak keberatan saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Nah, ini kan memohon gitu. Boleh enggak kalau saya itu menginap di rumahmu gitu.
Atau selain itu juga saya ingin menemani kamu menemaniku ke museum transportasi. Itu kan memohon gitu. Kamu mau nggak ikut saya ke museum transportasi untuk menemani aku gitu. Itu adalah meminta penjelasan atau memohon ya. Lalu selanjutnya kebahasaan surat pribadi ini ada ciri-ciri ini surat dinas. Dari surat dinas ini ada ciri-cirinya. Kata-katanya itu bersifat formal atau baku. Nah, ini anak-anak ada yang tahu nggak formal atau baku itu apa? Bahasa baku, Bu. Ya, bagaimana bahasa baku? Bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu bukan, Bu? Iya benar, begitu. Jadi kata baku atau formal ini adalah kata yang sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Lalu bahasanya itu baku kan di surat dinas. Nah, dalam alamat di surat dinas itu menggunakan yang terhormat atau disingkat sebagai YPH. Y besar, T dan H-nya huruf kecil. Lalu Bapak atau Ibu gitu. Misalnya ini yang terhormat bagian peminjaman atau yang terhormat Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Lalu salam pembukanya kita harus memberi ungkapan hormat. Misalnya dengan hormat gitu anak-anak. Nah, selanjutnya ini Ibu mau memberi latihan soal. Untuk latihan soal ini Ibu akan memberikan link yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Sebentar ya, Ibu. Oh ya, Ibu akan share screen juga di sini. Nah, lalu di sini kita lihat. Nah, di sini kita akan memainkan kuis. Nah, teman-teman, ini sudah kelihatan share screen dari ibunya? Sudah, Bu. Nah, kita coba ya. Nah, Ibu kirimkan ke chat ini ya. Teman-teman, anak-anak ini bisa di. Nah, ini coba di akses ya, linknya ada di kolom pesan. Nah. Coba diakses dulu linknya. Sebentar, Bu. Ya. Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Sebentar. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi Quizizz. Ini aplikasi untuk kita mencoba menjawab pertanyaan atau aplikasi kuis dengan cara yang lebih menyenangkan atau menarik. Sebenarnya di modul juga sudah ada soalnya, tetapi ini Ibu masukkan juga di Quizizz agar kalian lebih mudah untuk menjawabnya dan lebih mudah juga Ibu untuk melihatnya gitu. Hasil dari kalian. Di sini sudah ada Rafli dan Andika.
Ini sudah ada Adi, Diki. Kita tunggu Esti ya. Nah, ini sudah ada. Mari kita mulai ya. Anak-anak bisa coba kerjakan sebisanya saja.
Sudah, Bu. Bu, sudah, Bu. Kita lihat urutan yang pertama, yang kedua ada Esti, lalu disusul yang ketiga oleh Nanifa. Tapi teman-teman jangan berputus semangat karena yang lainnya juga sudah hebat-hebat. Ini lebih banyak jawaban yang benar. Nah, alhamdulillah teman-teman, anak-anakku semua kita sudah mencoba latihan soalnya dan alhamdulillah juga banyak yang benar gitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang surat dinas dan surat pribadi, tapi nanti akan Ibu sampaikan lagi selanjutnya. Nah, pertemuan hari ini cukup di sini saja. Teman-teman, Ibu mau tanya dulu apakah masih ada kesulitan? Ibu mau bertanya, siapa yang bisa membedakan antara surat dinas dan surat pribadi? Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang bisa membedakan antara surat dinas dan pribadi? Saya, Bu. Ya, bagaimana Esti? Kalau surat dinas itu strukturnya jelas, ada kop surat, ada tanggalnya dan tanda tangannya dan resmi gitu, Bu. Kalau pribadi itu cuma nama pengirim, alamat, dan langsung to the point pesan apa yang kita sampaikan. Iya, begitu. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi, surat dinas itu ditujukan untuk lembaga atau organisasi yang formal, sedangkan surat pribadi itu dapat ditulis oleh siapa saja. Perbedaan strukturnya, dalam surat dinas itu ada kop surat, lalu sampai diakhiri dengan tanda tangan, dan di surat dinas juga ada lampiran, nomor, perihal, seperti itu. Tetapi dalam surat pribadi hanya ada alamat, nama pengirim, dan juga diakhiri dengan tanda tangan. Seperti itu saja. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah selesai. Bagaimana ini KM-nya kita tutup dengan doa? Boleh dipimpin oleh KM-nya. Ya, terima kasih. Yang telah menyampaikan baik. Sebelum akhir pembelajaran kali ini, akan sampai kita doa. Silakan. Berdoa. Terima kasih. Teman-teman, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri ya, terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Ibu akhiri Zoom meeting-nya ya.